Shalom Bapak Ibu Saudara semua, para peserta Bible Study yang masih tetap semangat belajar firman Tuhan. Kita akan kembali belajar tentang Abraham. Kali ini kita akan belajar dari Kejadian 18, bagaimana Abraham itu menghargai, menghormati Allah, dan juga dihargai oleh Allah. Kita akan melihat kisahnya di dalam Kejadian 18. Secara sekilas kisahnya seperti ini. Kisah ini terjadi tidak lama setelah perjanjian sunat di dalam Kejadian 17 yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ketika itu Abraham sedang duduk santai di depan perkemahannya. Ketika tiba-tiba Abraham melihat ada tiga orang yang sedang lewat di depan perkemahannya. Abraham mengenali ketiga sosok itu sebagai penampakan ilahi. Kemudian Abraham berlari menyambut tiga orang tersebut yang merupakan penampakan Allah beserta dua malaikat. Abraham kemudian menjamu mereka, melayani Allah yang menyatakan dirinya dengan penuh hormat. Di saat itulah Allah meneguhkan janjinya bahwa setahun kemudian Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Sarah yang mendengar peneguhan janji itu meragukan janji Tuhan. Kemudian Sarah tertawa. Setelah itu Allah dan kedua malaikat melanjutkan perjalanan ke Sodom. Tetapi kemudian Allah memberitahukan rencananya untuk menghukum Sodom dan Gomora yang jahat kepada Abraham. Kemudian kedua malaikat terus melanjutkan perjalanan, sedang Allah tetap tinggal berhadapan dengan Abraham. Dan disitulah Allah berdiskusi dengan Abraham mengenai nasib Sodom dan Gomora. Itulah sekilas kisahnya. Saudara bisa baca lengkapnya di dalam Kejadian 18. Nah, sekarang kita akan melihat bagian yang pertama dari kisah ini, dari ayat 1 sampai 8. Saya bacakan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu,
lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Ada hal yang sangat menarik perhatian saya di ayat-ayat awal ini. Kalau kita perhatikan sebelumnya, Abraham berjumpa dengan Allah itu dalam penglihatan atau mimpi yang tidak disebutkan wujudnya Allah itu seperti apa. Seperti apakah sosoknya. Yang jelas tidak di dalam sosok seperti manusia. Yang muncul hanya suaranya. Pernah juga terjadi Allah menampakkan dirinya dalam wujud nyala api. Sebuah suluh. Seperti di Kejadian pasal 15. Lalu bagaimana wajah Allah sesungguhnya? Tentu Abraham tidak tahu. Apakah sejatinya Allah itu berbentuk seperti manusia? Allah itu roh adanya. Jadi wujudnya tentu sebetulnya berbeda. Nah, kali ini Allah menampakkan diri dalam wujud sosok manusia. Inilah yang disebut teofani. Artinya penampakan ilahi. Allah menyatakan diri dalam wujud yang dapat diterima persepsi indera manusia. Ada banyak peristiwa teofani yang dicatat di Alkitab. Nah, sedikit catatan, ini berbeda dengan inkarnasi Allah, di mana Allah berinkarnasi lahir menjadi manusia sejati dalam peristiwa Natal. Bedanya apa? Ini Allah menampakkan diri saja di dalam suatu wujud tertentu. Dan sifatnya sementara. Berbeda ketika Tuhan Yesus lahir berinkarnasi ke dunia menjadi manusia, maka betul-betul Tuhan Yesus menjadi manusia sejati. Itu bedanya. Nah, kembali ke Abraham tadi yang mengalami peristiwa teofani atau penampakan ilahi. Abraham ketika itu tentu tidak mengenal wajah penampakan Allah. Tetapi Alkitab anehnya mencatat Abraham ternyata mengenali Allahnya. Sekalipun tiga sosok yang lewat itu asing wajahnya. Kita bisa melihatnya berdasarkan apa yang dilakukan Abraham. Yang pertama, dia lari menyongsong. Untuk apa tiba-tiba Abraham harus lari menyongsong ketiga orang itu? Tiga orang yang asing yang tidak dikenal bisa saja sekedar orang lewat. Apa perlunya Abraham lari menyongsong? Masih masuk akal kalau disebutkan sekedar Abraham bangkit berdiri, kemudian berjalan, menghampiri dan menyapa tiga orang tersebut. Tetapi di sini dikatakan Abraham lari. Begitu pentingnya sesuatu yang begitu penting bagi Abraham. Kemudian setelah sampai kepada Allah dan dua malaikatnya, Abraham sujud sampai ke tanah. Artinya Abraham menyembah Allah. Kemudian Abraham berkata, jikalau aku mendapatkan kasih Tuanku. Artinya Abraham mengharapkan kasih dari Allah. Kasih di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani ditulis chen. Chen itu
perkenanan, anugerah. Jadi tentu bukan diharapkan dari sosok manusia biasa. Kemudian Abraham memohon untuk ketiga tamunya itu untuk singgah. Lalu Abraham menjamu dengan tradisi masyarakat saat itu untuk menyambut tamu kehormatan, bukan tamu biasa. Abraham memberikan makanan dan minuman terbaik dengan bahan yang terbaik. Tepungnya tepung nomor 1. Dagingnya daging anak lembu yang masih muda, yang masih empuk dagingnya. Tentu nikmat sekali. Disertai dengan dadih. Dadih itu mentega kalau zaman sekarang. Ya. Mentega dan susu. Luar biasa. Dan kemudian kita melihat Abraham berdiri melayani selagi ketiga sosok penampakan ilahi itu makan. Biasanya ketika tuan rumah menyambut tamu, memang tuan rumah akan mempersilakan tamunya makan terlebih dahulu, tetapi kemudian tuan rumah pun akan ikut makan menyertai. Tetapi kali ini Abraham, seorang yang kaya raya, seorang tuan dari suatu keluarga yang kaya, ternyata Abraham memposisikan dirinya sebagai seorang pelayan yang melayani selagi ketiga tamunya makan. Ini luar biasa sekali. Dari hal-hal ini, kita melihat betapa besar penghormatan Abraham terhadap ketiga tamunya. Penghormatan ini terutama sikap Abraham yang menyembah dan berdiri melayani, menunjukkan bahwa jelas Abraham itu mengenali Allahnya. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak hormat. Bukankah begitu? Nah, bagaimana Abraham bisa mengenali Allah yang wujudnya belum pernah dilihat oleh Abraham? Kok Abraham tahu kalau itu Allah yang sedang lewat? Rupanya roh Abrahamlah yang mengenali hadirat Allah. Ini menunjukkan adanya kedekatan hubungan Abraham dengan Allah. Abraham biasa merasakan kehadiran Allah ketika dia beribadah, ketika dia mempersembahkan korban kepada Allahnya, dan juga dia masih ingat hadirat Allah yang dirasakannya ketika beberapa kali Allah menyatakan dirinya, menyatakan firman-Nya kepada Abraham. Jadi ketika Allah saat itu menampakkan diri dalam wujud yang belum pernah dilihatnya sekalipun, Abraham bisa merasakan hadirat Allah. Dalam peristiwa yang kita telaah kali ini, kedekatan relasi ini adalah bagian yang sangat penting. Catat baik-baik. Kita akan melihat bagian selanjutnya tentang tawa Sarah. Kita akan baca Kejadian 18 ayat 9 sampai 15. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya.
Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah di dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Jadi Sarah tertawa mendengar peneguhan janji Tuhan. Tawa Sarah ini jelas berbeda dengan tawa Abraham di pasal 17. Di pasal 17 ketika Abraham tertawa, Allah sama sekali tidak menegur Abraham. Tawa Abraham adalah tawa kegirangan. Ketika Sarah tertawa, Allah menegur karena tawa Sarah adalah tawa keraguan akan janji dan kekuasaan Tuhan. Perhatikan pertanyaan Allah di ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pertanyaan yang sangat penting untuk kita sadari. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Membaca ayat ini, saya jadi teringat pada peristiwa ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar kepada perawan Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Mari kita perhatikan, kita bandingkan ya apa yang terjadi. Ketika Maria mendengar berita dari malaikat, maka Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Kemudian malaikat menjawab, dan di akhir jawaban malaikat itu ditutup dengan satu kalimat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, mendengar kalimat itu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya rasa Maria jadi teringat akan peristiwa tertawanya Sarah. Narasi di dalam kitab Kejadian itu, bagi tiap orang Israel, terutama Maria, ya termasuk Maria, adalah sesuatu yang melekat di dalam hati dan ingatan. Ya. Apalagi bagi Maria yang dibesarkan oleh keluarga imam. Jadi tentu dia ingat cerita itu. Karena tiap anak di Israel itu sejak kecil sudah diajar untuk membaca dan mengingat seluruh kitab Taurat. Nah, jadi ketika malaikat berkata kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, Maria ingat akan pertanyaan Tuhan kepada Sarah, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Oleh karena itu, maka Maria segera menentukan sikap untuk percaya.
supaya dia tidak mengulang kesalahan Sarah. Dan Maria menerima pesan malaikat dengan bulat hati. Katanya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu bisa dibaca di dalam Lukas 1 ayat 34 sampai 38. Ya. Penting untuk kita belajar percaya. Karena sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita lihat bagian selanjutnya. Kita akan melihat bagaimana Abraham dihargai dan diperhitungkan oleh Allah. Kita akan baca terlebih dulu Kejadian 18 ayat 16 sampai 19. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Ayat 19, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ya. Perhatikan ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Luar biasa ayat ini. Luar biasa apa yang menjadi sikap Tuhan di sini. Tuhan memperhitungkan Abraham dan ingin melibatkan Abraham dalam rencananya. Ini suatu kehormatan besar bagi Abraham. Suatu anugerah besar. Siapa Abraham itu? Abraham sendiri di dalam ayat-ayat selanjutnya kita dapati Abraham berkata dia itu debu, abu. Tetapi ternyata diperhitungkan oleh Allah. Bukankah Allah berkuasa dan berhak melakukan apa saja tanpa perlu mendengar pendapat siapapun? Bukankah segalanya adalah ciptaan Allah dan kepunyaan Allah? Mengapa Allah harus memperhitungkan Abraham? Apa pentingnya pendapat Abraham bagi Allah? Nah, mari kita lihat alasan Allah melibatkan Abraham dalam rencananya. Sampai Allah mendiskusikan rencananya dengan Abraham. Abraham memiliki hubungan dekat dengan Allah. Abraham percaya kepada Allah dan menghormati Allah. Allah menyatakan isi hatinya pada orang yang hatinya melekat kepadanya. Allah memberi kepercayaan pada mereka yang percaya kepadanya. Dan Allah menghargai orang yang hormat kepadanya. Jadi Allah mau melibatkan orang-orang yang dekat dengan dia. Orang-orang yang percaya kepadanya, yang menghormati dia. Diperhitungkan oleh Allah. Malaikat saja diperhitungkan. Kalau saudara ingat apa yang kita pelajari beberapa bulan yang lalu dalam sesi tentang sidang ilahi, di situ kita melihat Allah melibatkan malaikat-malaikat. Terlebih lagi manusia, puncak daripada ciptaannya. Kemudian alasan yang kedua,
sebagai orang pilihan yang dipilih untuk menjadi leluhur bangsa pilihan, suatu bangsa yang kudus, yang daripadanya akan lahir Mesias, Sang Penebus. Abraham memiliki tanggung jawab mewariskan iman kepada keturunannya. Maka Abraham perlu belajar tentang Allahnya. Dengan melibatkan Abraham dalam rencananya kali ini, Allah mengajarkan sifat-sifatnya kepada Abraham. Allah menyatakan keadilannya, kasihnya, perkenanannya mendengar doa umatnya, dan lain-lain. Supaya lebih jelas, mari kita perhatikan ayat 20 dan 21 sekarang. Kejadian 18 ayat 20 sampai 21. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Pernyataan Allah kepada Abraham ini agak aneh. Bukankah Allah itu Maha Tahu? Dia tentu tahu betul tentang kejahatan Sodom dan Gomora. Bukankah sebelum keluh kesah orang sampai di telinga Allah sekalipun, Allah sesungguhnya sudah tahu? Tidak perlu juga Allah menyelidiki lagi untuk memastikan kejahatan Sodom dan Gomora. Tidak seperti polisi, penyidik di zaman sekarang yang menyelidiki suatu kasus, mencari bukti-bukti. Allah kita tidak seperti itu, Dia Maha Tahu. Tetapi mengapa Allah mengatakan seperti ini kepada Abraham? Apa yang sedang dilakukan Allah sebetulnya? Jadi, kalau kita perhatikan kemudian, maka sebetulnya ini Allah sedang membuka pembicaraan dengan Abraham. Tuhan sedang ingin mendengar pendapat Abraham. Di dalam ayat 22 di situ dikatakan, dua malaikatnya pergi melanjutkan perjalanan, tetapi Allah tetap tinggal bersama Abraham. Ditulis di situ Abraham tetap tinggal di hadapan Allah. Untuk apa? Allah sedang menunggu Abraham mengemukakan pendapatnya mengenai Sodom dan Gomora. Jadi sebetulnya Allah bukannya kurang tahu. Allah hanya sedang menunjukkan keadilannya dan kasihnya. Allah menyatakan lewat pernyataannya itu kepada Abraham bahwa Dia bukanlah Allah yang sewenang-wenang, bukan Allah yang berhati dingin dan kejam, yang sembarangan menghukum. Allah sesungguhnya tidak suka dengan hukuman. Allah lebih suka memberkati daripada menghukum. Namun demikian keadilannya juga harus ditegakkan. Jadi Allah mengasihi, namun juga Allah harus menegakkan keadilan. Ini adalah salah satu tema yang terus muncul di dalam Alkitab. Jadi ini hal yang penting yang ingin Tuhan ajarkan kepada Abraham. Sekarang kita melihat bagaimana respon Abraham. Di dalam Kejadian 18 ayat 23 sampai 25 dicatat seperti ini. Abraham datang mendekat dan berkata,
Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Di sini kita melihat Abraham bersyafaat bagi Sodom dan Gomora. Bersyafaat itu artinya merundingkan nasib orang lain bersama Tuhan, di hadapan Tuhan. Dalam hal ini Abraham merundingkan nasib Sodom dan Gomora bersama Tuhan. Ini penting sekali. Syafaat itu adalah salah satu tugas penting dari eklesia, yaitu gereja. Eklesia adalah kata dalam bahasa Yunani yang artinya dewan kota. Seperti DPR lah kalau sekarang. Kata ini yang digunakan Tuhan Yesus untuk menyebut jemaat atau gereja di dalam Matius 16 ayat 18. Seperti dewan kota yang memikirkan merundingkan nasib kotanya. Seperti itu pula gereja dipanggil Allah untuk bersyafaat, untuk merundingkan nasib sekitarnya bersama-sama dengan Allah. Di dalam syafaatnya, Abraham yang mengenal Allahnya, termasuk mengenal sifatnya, mengemukakan keadilan Allah menjadi dasar permohonannya bagi Sodom dan Gomora. Masakan orang benar dihukum bersama orang fasik? Abraham bertanya kepada Allah, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ya. Selanjutnya, kalau kita terus baca di ayat 27 dan seterusnya sampai ayat 32, Abraham dengan sikap rendah hati memberanikan diri menawar. Dari tadinya mengandaikan ada 50 orang benar di Sodom dan Gomora, Abraham menurunkan angkanya menjadi 45, kemudian 40, 30, 20, dan akhirnya 10. Apa maksud dari Abraham? Ini adalah cara Abraham mencoba mengemukakan belas kasihan Allah di samping keadilannya. Abraham tahu Allahnya adalah Allah yang penuh belas kasihan. Maka Abraham memohonkan belas kasihan Allah bagi Sodom dan Gomora. Dan apakah syafaat Abraham ini berkenan di hati Allah? Ya, kita bisa baca di ayat-ayat tersebut, tiap kali Abraham mengemukakan permohonannya, Allah menyetujui dan menyanggupi. Jadi, mari kita pun belajar bersyafaat. Pendapat saudara di hadapan Tuhan diperhitungkannya. Sekarang kita sampai pada satu pertanyaan. Syafaatnya Abraham sebetulnya untuk siapa? Syafaat Abraham itu tulus murni untuk Sodom dan Gomora, atau sebetulnya hanya untuk Lot, keponakannya itu? Kan Lot ada di Sodom. Jangan-jangan Abraham bersyafaat hanya karena khawatir akan nasibnya Lot.
Mari kita baca, kita teliti, kita perhatikan Kejadian 18 ayat 24. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Perhatikan itu. Yang dibicarakan Abraham adalah Sodom dan Gomora. Ya. Pola permohonan Abraham ini berulang-ulang sampai ayat 32 nanti sama. Jadi yang sedang dirundingkan oleh Abraham benar-benar adalah soal Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora yang dibawa oleh Abraham dalam syafaatnya, bukan hanya Lot seorang. Tentu saja di dalam hatinya Abraham juga mengharapkan keselamatan Lot. Karena Lot adalah keponakannya, keluarganya. Tetapi syafaat Abraham tidak egois. Tidak didasarkan pada keinginan pribadi dan tidak pilih kasih. Syafaat Abraham lahir dari belas kasihan yang tulus. Dan ini ditegaskan dalam permohonan dan pertanyaan berikutnya. Kita perhatikan ayat yang ke-25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Kalau kita perhatikan di sini, Abraham mempersoalkan apabila ada orang benar di Sodom dan Gomora. Mungkin dalam benak Abraham, Lot itu termasuk orang benar, mungkin. Tetapi di sini dan di ayat-ayat selanjutnya kita tidak mendapati Abraham meminta kepada Allah, hukum saja orang-orang yang fasik, sebelumnya selamatkan dulu orang-orang yang benar, pindahkan dulu mereka, baru orang-orang fasik di Sodom dan Gomora dihukum, dibinasakan. Tidak begitu. Kita melihat Abraham tetap konsisten memohon belas kasihan dan pengampunan bagi semuanya, baik yang benar maupun yang fasik. Karena Abraham tahu semuanya membutuhkan belas kasihan dan pengampunan Allah. Dan hal ini diperjelas oleh sambutan Allah atas permohonan Abraham. Di ayat 26, Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Allah pun tidak berbicara mengenai Lot atau mengenai 1-2 orang benar. Allah berbicara mengenai Sodom dan Gomora secara keseluruhan. Itulah syafaat yang lahir dari hati yang tulus. Nah, kita akan belajar minggu depan mengenai hukuman Sodom dan Gomora serta Lot yang diselamatkan. Ini adalah peristiwa penting dan bersejarah. Sampai sekarang ada bukti arkeologis yang mendukung kisah ini. Sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan minggu depan. Silakan nanti masing-masing merenungkan, kemudian mengambil kesimpulan. Mungkin ada beberapa kesimpulan yang bisa didapatkan karena dalam pasal 18 ini cukup banyak hal yang bisa kita pelajari. Jangan takut, jangan ragu untuk memberikan pendapat
saudara, memberikan kesimpulan saudara, supaya itu memberkati satu sama lain. Silakan tuliskan di grup kita. Lalu ada pertanyaan untuk didiskusikan dari saya. Yang pertama, mengapa Allah tetap menghukum Sodom dan Gomora? Kemudian yang kedua, mengapa Lot dan keluarganya diselamatkan? Coba ini didiskusikan di dalam grup. Silakan kemukakan pendapat saudara, jangan ragu-ragu, jangan takut salah. Dan kalau ada pertanyaan yang lain seputar kejadian 18 ini, silakan dituliskan juga di grup, kita akan bahas bersama-sama. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Sampai jumpa di sesi diskusi.